sidang perkara atas nama terdakwa Dr. Andes Haji Marwan Hidayat dibuka dan menyatakan terbuka. Baik, saudara, hari ini kita akan melanjutkan persidangan dengan acara pemeriksaan atas diri saudara dan bahwa sebagaimana dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum poinnya ada 3. Yang pertama adalah terkait dengan pembelian tanah pada tahun 2002, kemudian juga terkait dengan penerimaan uang pada tanggal 19 Juni 2008 dan juga pengadaan tanah tahun 2009. Ya, mulia, saya kembali tahun 2002 itu saya memang sebagai sekretaris daerah Kabupaten Pelalawan. Nah, terkait dengan pembelian tanah tahun 2002 itu saya memang sebagai sekda dilaporkan oleh Kabak Keuangan bahwa sekitar pertengahan Mei 2002 Kabak Keuangan melaporkan kepada saya ada permintaan Pak Bupati Dr. Azman Jabar minta dibayarkan uang pembelian tanah supaya diserahkan kepada Syahrizal Ahmad, Kepala BPN. Nah, ternyata dalam perkembangannya mata anggaran yang digunakan itu memang lain dari yang kita gunakan untuk pembelian tanah itu. Mata anggarannya adalah biaya bersertifikatan dan pengamanan tanah. Nah, kalau ini dilaporkan dari awal oleh Kabak Keuangan atau bendaharawan, ini pada saat kita menyusun APBD perubahan itu bisa disesuaikan. Karena menurut aturan pada saat itu memang dimungkinkan di APBD perubahan itu melakukan penyesuaian dengan catatan adanya kepentingan pemerintah yang strategis dan juga kepentingan mendesak. Tapi ini sama sekali tidak dilaporkan sehingga tidak tahu bahwa memang nomenklaturnya salah pada saat itu, dan saya baru tahu bahwa nomenklatur ini salah setelah saya disidik oleh pihak kepolisian. Disitulah saya baru tahu bahwa nomenklatur itu salah. Nah, tapi kalau dari awal dikasih tahu, ini bisa disesuaikan. 2008 ini saya ketika jadi sekda 2002 sampai dengan 2005, akhir 2005 ini saya memang mengundurkan diri jadi sekda karena saya ikut pencalonan bupati. Jadi kalau dengan Pak Azman mulai tahun 2005 itu kami sudah bertentangan politik karena saya sudah dianggap lawan politik oleh Pak Azman pada saat itu. Nah, pada saat 2008 itu saya memang tidak bertugas di Kabupaten Pelalawan, dan pada saat saya kalah pilkada saya tidak pernah berkomunikasi dengan siapapun pejabat-pejabat yang ada di pemerintah Kabupaten Pelalawan ini karena saya memang sudah dianggap lawan politik, sehingga saya hanya memfokuskan pekerjaan saya di staf ahli gubernur, sehingga tidak pernah datang ke Pelalawan dan juga tidak pernah berkomunikasi baik dengan Pak Syahrizal maupun Pak Azman Jabar dan rekan-rekan lain yang menjadi lawan politik. Saya tidak pernah berkomunikasi dan saya memang tidak pernah lagi datang ke Pelalawan. Saya dari awal mengatakan menolak saat dilakukan penyidikan bahwa saya tidak pernah menandatangani kwitansi itu. Dan saya juga tidak pernah menerima 1,5 yang dibayarkan oleh Al-Azmi kepada saya. Dan di dalam
persidangan dan juga di dalam penyidikan, Al-Azmi mengatakan bahwa saya ada datang ke kantor BPD Kabupaten Pelulawan. BPD itu adalah Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Pelulawan, datang ke ruangan Azmi untuk mengambil uang, dan kemudian uang itu dibungkus dengan koran, kemudian juga dikantongi plastik hitam. Dan juga Pak Sahrizal mengatakan setelah saya menerima itu, saya ada minum kopi bersama dengan beliau, tapi tidak membicarakan apa-apa masalah itu. Nah, saya berani sumpah, apapun sumpah yang mau saya lakukan, saya berani bersumpah demi Allah, demi Tuhan, demi Rasulullah, saya tidak pernah pergi ke kantor BPD. Nah, apalagi saya tahu kemarin dari pemeriksaan dari Kepala BPN, pada saat 2008 itu kantor BPD itu terbakar, saya juga tidak mengetahuinya. Dan saya demi Allah, demi Tuhan, demi Rasulullah yang saya pertanggungjawabkan di yaumil mahsyar nanti, bahwa saya tidak pernah minum kopi bersama dengan Pak Sahrizal Hamid di kantin BPD itu. Saya memang tidak mengetahui kalau saya memang ditunjuk sebagai ketua panitia pengadaan tanah, karena SK panitia ini tidak pernah diberikan oleh Lamuddin sebagai pengguna anggaran kepada saya. Dan Lamuddin juga tidak ada melaporkan kepada saya rangkaian kegiatan pengadaan tanah ini. Nah, saya baru tahu ketika saya dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian, ternyata memang ada SK Bupati yang membentuk panitia nomor 900 tanggal 19 Oktober 2009. Ada di situ dilihatkan oleh penyidik kepada saya, ada SK Bupati bahwa saya memang dijadikan panitia ketuanya berdasarkan SK Bupati itu. Jadi ada 9 orang di dalam itu, saya sebagai ketua, kemudian Edi Suryandi sebagai wakil ketua, kemudian Pak Lamuddin sebagai sekretaris pengguna anggaran, kemudian ada kepala BPN, ada kabak hukum, ada kabak pemerintahan. Nah, ada tim apresial yang masuk di dalam SK itu dari PT Presta, kemudian ada camat, ada lurah. Inilah SK-nya. Nah, saya baru tahu ketika itu penyidik menyodorkan kepada saya bahwa ada SK itu memang ini tidak dilaksanakan. Jadi ada 10 tugas pokok berdasarkan SK itu yang harus dilakukan, tapi ini sama sekali memang tidak difungsikan oleh pengguna anggaran. Kaitannya dengan dokumen-dokumen panitia 9 yang sudah ditandatangani, apakah itu sebagai syarat untuk pencairan pembayaran uang tersebut? Kalau Lamuddin mengatakan itu tidak sebagai persyaratan, itu hanya kelancaran administrasi. Jadi kemarin juga di dalam pemeriksaan saksi dari Bendahara Umum Daerah mengatakan bahwa dokumen itu bukan persyaratan, hanya untuk kelancaran administrasi. Jadi lampiran dari kontrak, jadi tidak persyaratan. Iya, tadi kan pembayaran. dikatakan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah itu dilakukan langsung oleh PPK. Ya. Iya kan? Jadi tidak terkait dengan Panitia 9. Tidak terkait sama sekali. Tapi kenapa saudara kemudian mau bahwa kalau ini tidak terkait, kenapa mesti harus ditandatangani? Karena tidak perlu dokumen ini. Ya, karena Lamuddin melaporkan, ya mulia. Lamuddin melaporkan bahwa keberadaan tim itu hanya untuk membantu PPK dan PPTK. Seperti kepala BPN itu meneliti tanah,
status hukumnya. Kemudian tim Presta melakukan besarannya ganti rugi, itu dilakukan sendiri, tidak memakai tim. Iya, Tadi. iya, itulah yang ingin kita tahu. Mengapa tim mau menandatangani sesuatu yang tidak dilakukan, sedangkan informasi yang sudah diterangkan tadi bahwa itu semua dilakukan oleh PPK. Ya, saya karena tidak mau menghambat kompensasi pembayaran, karena ini sudah prosedural kata Alamuddin, ya karena tim lain sudah ada yang menandatangani, ya saya ikut menandatangani. Bukankah pembayaran sudah dilakukan pada bulan Oktober? Saya tidak tahu yang mulia.